Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farhan Fatihani dengan NIM 2308016 dan kali ini kita bertemu di tugas mata kuliah sistem komunikasi. Baik, saya dari sistem telekomunikasi 3A dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu subtema atau subbab atau judul, yaitu amplitudo shifting atau biasa kita kenal di Siskom itu dengan ASK. Baik, lanjut ke pengertian amplitudo shifting. Ada salah satu teknik modulasi digital yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog berdasarkan perubahan amplitudo. Baik, kita garis bawahi di sini bahwa amplitudo shifting itu mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog berdasarkan perubahan amplitudo. Jadi yang berubah di sini amplitudo, bukan frekuensi, bukan fase. Itu ada di modulasi lain seperti FSK dan TSK. Dalam ASK, sinyal pembawa atau sinyal carrier yang berbentuk gelombang sinusoidal dimodulasi sedemikian rupa sehingga amplitudenya bervariasi sesuai data biner yang dikirimkan. Apa maksudnya? Nanti kita perjelas di slide-slide berikutnya. Oke. Ya, di sini ada grafik dari ASK di mana datanya tuh data yang belum dimodulasi, data digital ya. Jadi ketika 0 dia ngedown, ketika 1 ya berada di amplitudo tertentu atau di 1. Nah, data yang kita masukkan sekarang adalah data dari representasi biner dari angka 6. Itu 0110. Nah, ya di awal dan di akhir ada angka 0 dan di tengah ada angka 1, menjadikan yang angka 0-nya tidak ada amplitudo sama sekali atau off lah bisa dibilang, sedangkan yang angka 1-nya berada di amplitudo penuh atau sesuai yang dimodulasikan di amplitudo tertentu. Bagaimana sih untuk membuat gambar grafik seperti ini? Mula-mula sebenarnya kita harus membuka MATLAB dan memasukkan kode ini di sini ya. Mana ini ada fs, ada time, ada fc, di mana ini semua ada parameter untuk kita membuat grafik ini. Di mana untuk fs ini adalah frekuensi sampling, di mana frekuensinya kita menggunakan 5000 per detik. Ini ada 5000 sampling per detik, jadi sangat banyak. Dan time-nya itu ada time 1 per fs. Nanti kita jelaskan. Dan ini fc yaitu frekuensi carrier. Nah, ini nih frekuensi carrier-nya. Nah, yang ini tentukan data biner. Ini adalah tempat kita masukkan data biner yang ingin kita modulasi. Kan di sini kita akan memasukkan data biner dari 6, yaitu 0110. Masukkannya di sini. Itu untuk modulasi ASK carrier cos 2 I kali FC kali T. SASK sama dengan carrier dari data. Nah, ini kita jelaskan lebih jauh nanti. Ini untuk plottingannya dan ini untuk plottingannya, ini untuk. Nah, plotting subplot ini untuk menampilkan gambar yang di atas, dan subplot ini untuk menampilkan gambar yang di bawah. Lanjut ke pengertian lebih jauhnya.
Tadi kan ada ini ya, kayak parameter, data biner, modulasi, dan float. Nah, kita jelaskan di sini parameter ketentuannya adalah 5 fs 5000 itu frekuensi sampling, terus T 0:1 per fs banding 1 itu vektor waktu dari 0 hingga 1 detik dengan interval sebesar 1/fs, menunjukkan durasi sinyal yang akan digunakan. Jadi durasi sinyalnya cukup 0 sampai 1 detik. Bisa kita lihat di grafik ini ya. 0 sampai 1 detik. Dimana bisa kita lihat di sini ada waktu atau second dalam second dan waktunya 0, 0,1, 0,2, 0,3 sampai 1 detik. Jika kita ingin menambahkan jadi 10 detik gitu nih kan, kita bisa lakukan di sini 0 sampai 10 detik dan efeknya menyesuaikan. Oke, selanjutnya di sini ada FC atau carrier frekuensi yang digunakan dalam modulasi digital. Kita menggunakan FC-nya 100. Selanjutnya kita menentukan data biner yang akan kita input. Misal yang di contoh tadi data binernya adalah 0, 1, 1, 0. Nilai itu nilai diskrit. Nilai diskrit nilai diskrit ini adalah nilai yang terbatas gitu, yang ada batasannya. Tidak seperti nilai kontinu yang emang di setiap waktu ada nilainya. Kalau diskrit ini di titik-titik tertentu saja, di mana titik-titik itu yaitu di frekuensi samplingnya. Kenapa ini kelihatan kayak rapat gitu? Karena frekuensi samplingnya banyak. Jadi semakin banyak frekuensi samplingnya, semakin rapat dan semakin jelas terlihat seperti sinyal aslinya. Sebaliknya, ketika frekuensi samplingnya bisa cuma 10, pasti akan patah-patah di sininya, tidak akan terlihat jelas. Itu ada dikenalkan di pelajaran awal-awal ya, tentang frekuensi sampling. Jadi samplingnya pun harus sesuai lah, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu dikit juga. Kalau terlalu banyak ditakutkan terlalu berat ke sistemnya, menjadikan tidak efisien. Ini untuk data binernya dari sinyal dari sinyal digital kita masukkan ke sinyal analog dengan modulasi ASK. Dan kita ada modulasi ASK yaitu carrier cos 2 pi CT. Sinyal pembawa berbentuk gelombang sinusoidal dengan frekuensi 1000 Hz. 1000 Hz ya. Atau 1 MHz. ASK ini sintaks untuk modulasi ASK di sini. Nah, ini sintaksnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara kerja dari modulasi ASK. Cara kerja dari modulasi ASK itu yang pertama, dia tuh merepresentasikan dulu data biner. Data biner 0 diwakili oleh sinyal dengan amplitude 0 atau tidak ada sama sekali. Kayak di sini dengan biner 0, di sininya 0 dan atau tidak ada sama sekali. Dan data biner 1 diwakili oleh sinyal dengan amplitude tertentu, misalnya gelombang sinusoidal penuh. Nah, data biner 1 dimasukkan ke sini dengan sinusoidal tertentu. Kalau di sini dengan amplitudenya 1 sampai min 1. Itu bebas, ada yang sampai 2, ada yang sampai 3. Kalau ini kita menggunakannya 1. Selanjutnya ada sinyal carrier.
Gelombang sinusoidal yang memiliki frekuensi tetap digunakan sebagai sinyal pembawa. Jadi sinyal dari sini dibawa oleh sinyal carrier menuju apa? Menuju proses modulasi. Nah, proses modulasi, jika bit yang dikirimkan adalah 1, maka sinyal carrier akan diteruskan dengan amplitude tertentu. Jadi jika sinyal carriernya jika sinyal pembawanya 1, maka akan dibawa ke sini dengan amplitude tertentu atau ada nilainya. Tapi jika 0, dia tidak dibawa. Oke. Jika bit yang dikirimkan adalah 0, sinyal carrier akan memiliki amplitude 0. Perlu digarisbawahi ya, di sini jangan lupa amplitudenya yang 0, bukan frekuensi, bukan fase, tapi amplitude. Karena ini kita masih belajar tentang ASK atau amplitude shifting. Selanjutnya ada karakteristik ASK. Kita lihat ke untung ruginya. Dari keuntungannya dulu, sederhana untuk diimplementasikan. Kenapa bisa sederhana? Yaitu karena modulasi ASK ini modulasi yang sangat sederhana dibandingkan dengan FSK, dibandingkan dengan PSK. Kenapa? Karena di sini kita hanya mengubah gitu atau memodulasi amplitudenya, belum sampai ke fase, belum sampai ke frekuensi. Jadi masih sederhana. Yang kedua, keuntungannya cocok untuk kebutuhan bandwidth yang rendah. Nah, kenapa cocok untuk kebutuhan bandwidth yang rendah? Karena itu dia, karena kesederhanaan tadi. Jadi menggunakan bandwidth-nya pun dikit gitu, sederhana, rendah. Jadi untuk bandwidth sisanya bisa dipakai untuk kebutuhan lainnya. Tapi setiap keuntungan pasti ada kerugian. Kerugiannya adalah rentan terhadap gangguan noise karena perubahan amplitude mudah terdistorsi. Nah, ini kerugiannya kalau kita hanya mengubah secara sederhana dari amplitude. Seperti yang kita tahu, noise itu sangat rentan terhadap amplitude. Jadi ada noise dari luar itu langsung hantamnya ke amplitude. Jadi ketika kita menggunakan ASK, ya amplitudenya yang kena gitu. Nah itu untuk kerugian tentang gangguan noise. Yang kedua adalah tidak efisien dalam penggunaan daya dibandingkan dengan teknik modulasi lain seperti PSK atau FSK. Kalau PSK sendiri ini mengubah fase, kalau FSK ini mengubah frekuensi. Oke, ini tidak efisien dalam penggunaan daya. Apa bedanya dengan ini? Katanya cocok untuk kebutuhan bandwidth rendah. Nah, bandwidth sama daya itu berbeda. Ketika kalau daya kalau penggunaan daya dengan amplitude yang berubah-ubah, itu akan menggunakan daya yang lebih besar dibandingkan modulasi dengan fase atau frekuensi. Jadi tidak efisiennya di daya, tapi efisien di bandwidth. Nah, itu keunggulan dan kekurangan ya. Efisien di bandwidth tapi tidak efisien di daya dibanding modulasi lain seperti fase atau frekuensi. Selanjutnya, oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari ASK atau amplitude shifting adalah ASK adalah teknik modulasi digital yang sederhana, di mana data biner direpresentasikan melalui perubahan amplitude sinyal pembawa. ASK cocok digunakan pada aplikasi yang menggunakan dengan kebutuhan bandwidth rendah seperti sistem komunikasi sederhana atau jarak pendek karena efisiensi bandwidth-nya. Namun, kelemahan utama ASK adalah kerentanan terhadap gangguan noise, sehingga lebih ideal digunakan pada lingkungan yang memiliki tingkat gangguan rendah. Jadi, ASK ini lazim digunakan untuk sistem komunikasi yang masih sederhana. Tidak disarankan untuk sistem komunikasi yang sudah kompleks. Dan sistem
jarak pendek lah, seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk pemaparan materi kali ini. Dan ini tugas video terakhir ya untuk mata kuliah sistem komunikasi dari saya pribadi, Farhan Sakti. Mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bu Enda selaku dosen pengampu dari mata kuliah sistem komunikasi ini, kepada Pak Rama sebagai dosen praktisi dari sistem komunikasi, dan kepada asisten-asisten praktikum yang selama ini sudah membimbing gitu, dari kami agar kami bisa melakukan praktikum dan kami mengerti dari praktikum itu. Dan dari pemerintah sendiri mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya jika selama satu semester banyak kekurangan dan kesalahan dan kealpaan tentunya. Mohon dimaafkan untuk segala kesalahannya, dan semoga kita bertemu di mata perkuliahan lain di semester depan. Dari saya pribadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.